Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saya Yasir Neneama. Kapal tanker minyak Kafo Maleas terbakar di Selat Hormuz, saudara. Garda Revolusi Iran mengatakan kapal itu menjadi target setelah mengabaikan peringatan militer Iran. Kapal mencoba menggunakan rute selatan tanpa memperhatikan peringatan Garda Revolusi Iran sehingga memicu pasukan memperbarui peringatannya. Sebelumnya, pada pertengahan Juli, kapal ini juga terkena 2 proyektil yang memicu kebakaran di ruang mesinnya dan memaksa awak kapal meninggalkan kapal. Iran menuduh militer AS menyesatkan kapal-kapal dan mendorong mereka menuju ke jalur selatan Selat Hormuz. Iran pun menuntut agar kapal-kapal menggunakan rute yang lebih dekat ke pantainya dan berkoordinasi dengan otoritas maritim Iran. Amerika Serikat menunda serangan besar-besaran ke Iran, bahkan diklaim serangan yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim ada permintaan dari Iran dan negara lain di Timur Tengah untuk menunda segala serangan karena kerangka kesepakatan telah disetujui. Hal itu disampaikan dalam unggahan di media sosial Donald Trump. Ia bahkan menyebut Israel turut dalam kesepakatan ini. Trump menulis, Amerika Serikat telah siap bertindak melawan Iran dengan kekuatan militer yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia II. Meskipun demikian, kami baru saja diminta oleh Iran serta negara-negara Timur Tengah lainnya untuk menunda segala serangan. Ini mencakup pembukaan Selat Hormuz secara segera, sepenuhnya dan total. Demi kepentingan dunia, saya setuju untuk membatalkan serangan. Donald Trump bilang hanya ingin menang saat jurnalis bertanya strategi Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali gencatan senjata. Trump kembali mengklaim AS sudah bersikap baik dan Iran sedang dihancurkan. Trump juga mengklaim Iran tak lagi punya angkatan laut dan juga udara, serta yakin kini kemampuan Iran sangat kecil. We just want to win. We don't want to have them. It's very simple. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon, and they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by now. Para analis pun mengatakan perang AS-Iran berada pada titik kritis dengan potensi eskalasi yang lebih lanjut seiring pola serangan bolak-balik kembali berlanjut dan harapan untuk berakhirnya konflik. From the Iranian point of view and perspective, as much as they can enlarge the war in terms of the compass, in terms of the geographical areas that the war is taking place into it, is actually going to be a leverage for them. To them, an isolated war, which is only taking place between Iran, United States, and Israel, is actually an advantage for the United States. But a war that has a regional-wide effects is an advantage for Iran because it triggers the fear of the spread of the chaos, the fear of the instability in both security-wise and energy-wise. Saudara, Amerika Serikat menyatakan menunda serangan ke Iran. Trump pun menyebut serangan yang ditunda sebagai serangan besar-besaran yang diklaim belum pernah terjadi. Pertanyaannya, apakah klaim ini hanya strategi Amerika Serikat dalam negosiasi dengan Iran? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Prof. Angel Damayanti. Selamat petang, Prof. Angel. Selamat petang, Mas Yasir. Ini kalau kita berbicara soal klaim Trump itu sering sekali disampaikan, namun nyatanya banyak juga yang akhirnya tidak terrealisasi begitu. Kalau Anda membaca klaim dari Donald Trump kali ini soal serangan besar-besaran yang akan dilancarkan ke Iran tapi kemudian ditunda. Oke, betul sekali Mas Yasir. Saya itu terkadang kesulitan juga memastikan sebenarnya ucapan Trump yang mana yang bisa dipegang gitu ya. Karena
ini bilang A, tapi yang dilakukannya B, lalu nanti dia bilang B, yang dilakukan C, begitulah kurang lebih. Seperti ya tiba-tiba kemarin atau ya pagi inilah ya gitu disampaikan tidak jadi menyerang Iran. Padahal sebelumnya dia sudah menyerang Iran, bahkan yang diserang itu kan sudah infrastruktur yang lumayan kritis gitu ya, yang ya seperti apa pangkalan tempat apa pengayaan uraniumnya Iran misalnya ya, atau ya tempat-tempat yang dianggap sebenarnya lumayan kritikal gitu. Nah, tapi tiba hari ini hanya dengan statement bahwa Iran dan beberapa negara Teluk, negara sekitarnya meminta Amerika untuk menahan diri, untuk menghentikan serangan karena mengarah pada negosiasi yang akan membuka, salah satunya misalnya poinnya adalah tentang pembukaan Selat Hormuz secara cepat gitu ya, secara komplit. Nah itu saya sih agak kesulitan apa ya, artinya betulkah memang Amerika benar-benar akan melakukan itu, karena di sisi lain kan dia juga mengatakan dia sudah menyiapkan nih apa namanya Serangan besar-besaran. persenjataan atau serangan besar-besaran Bahkan dibandingkan terhadap dengan Perang Iran Dunia gitu. Kedua ya. Yes, itu kan sangat ini maksudnya apa sih? Mau menyerang atau mau bernegosiasi atau dua-duanya sembari menyerang sambil bernegosiasi begitu. Tapi intinya tetap tujuannya adalah bagaimana menghentikan tadi ya Iran bisa memperkaya uraniumnya, menghentikan apa senjata nuklir Iran, menghentikan Iran menguasai Selat Hormuz dan sebagainya. Jadi ini hanya cuma pindah-pindah metode aja sih. Caranya sebentar baik, sebentar menang, sebentar negosiasi. Tapi tujuan utamanya, tujuan strategisnya tetap sama sebenarnya, Mas Yasir. Sehingga Begitu kalau saya menurut Prof. Angel sendiri, Amerika Serikat sendiri punya kemungkinan tidak akan melakukan hal tersebut, begitu, melakukan serangan besar-besaran, karena kalau kita lihat juga secara militer, kemudian negara-negara sekutu di Amerika Serikat di Timur Tengah juga ada. Kalau menyerangnya sih sangat mungkin terjadi, Mas Yasir. Artinya dia memang punya kemampuan untuk melakukan itu. Ya pertanyaannya cuma tinggal satu, kapan Trump memang akan melakukan serangan. Kedua, gini, karena Trump sendiri di dalam negerinya kan memang benar-benar dikejar apa ya. Satu, dia itu ditekan juga bukan saja oleh oposisinya, bukan saja oleh Partai Demokrat, tapi juga ditekan dari Partai Republiknya, pendukungnya dari Partai Republik. Ada dua misalnya yang menekan kalau dari Partai Republik gitu ya. Satu, kelompok hawkish itu memang maunya buru-buru menyerang gitu, buru-buru selesaikan Iran gitu, biar tuntas maunya kelompok yang hawkish. Di sisi lain ada juga kelompok Republik itu yang justru merasa bahwa ini memang tidak bisa berlama-lama karena apa namanya, ini sudah menjelang midterm gitu ya, dan dibutuhkan exit strategi yang cepat, yang harus selesai beres dan tidak membuat Amerika malu gitu. Jadi ada tekanan-tekanan di dalam publiknya Amerika, tapi di sisi lain ada juga yang menekan Trump itu untuk sudahlah berhentilah perang, bukan karena mereka nggak melihat Iran sebagai ancaman, mereka melihat Iran sebagai ancaman, tapi mereka juga nggak mau perang itu terlalu lama dan terlalu banyak korban, kemudian keluar biaya terlalu banyak. Nah, tekanan-tekanan seperti inilah yang menurut saya membuat Trump itu seperti apa ya, berubah-berubah dia punya metodenya, caranya, tujuan strateginya sekali lagi sebenarnya tetap sama. Intinya itu, Mas Yasir, yang saya lihat. Kalau itu yang terjadi di Amerika Serikat dalam hal ini Donald Trump. Tapi kalau kita menganalisis, Anda membaca dari Irannya sendiri seperti apa? Karena kalau kita lihat, Amerika Serikat dalam hal ini Donald Trump mengklaim bahwa sebenarnya Iran sendiri sudah menyetujui poin-poin kesepakatan. Tapi dari Iran sendiri kita dipertontonkan dengan ada kapal yang akhirnya diserang oleh Iran sendiri. Menurut Anda yang jadi strategi Iran saat ini seperti apa? Ya, Iran sendiri juga sebenarnya kurang lebih hampir sama ya, Mas Yasir, dengan Amerika. Dalam arti gini, di dalam pemerintahan Iran juga tidak bisa kita sebutkan satu suara. Bahwa mereka memang melihat Amerika sebagai ancaman, itu iya. Tapi bagaimana cara menyelesaikan Amerika sebagai ancaman, itu yang berbeda. Ada yang memang sekali lagi yang garis kerasnya, yang memang ya udah pokoknya serang, habisi lawan Amerika dengan sekuat tenaga yang kita punya, gitu ya. Kemudian ada garis yang agak lebih moderat yang menggunakan, mari kita gunakan kekuatan militer sebagai semacam bargaining position untuk negosiasi. Jadi bukan menyerang
Amerika habis-habisan, tapi menyerang titik-titik tertentu yang kita gunakan itu sebagai alat untuk bernegosiasi. Nah itu. Tapi kemudian di sisi lain juga ada publik, sekali lagi publik domestik Iran yang sebenarnya juga sudah resah gitu ya dengan inflasi yang 70-80%, Mas, harga itu naik 2 kali 3 kali lipat dengan nilai tukar real terhadap US dollar juga yang sangat rendah gitu ya, sehingga publik dalam negeri Iran itu merasa ayo selesaikan ini masalah sesegera mungkin. Kalau publik mungkin caranya terserah, yang penting kami bisa dapat kehidupan yang lebih normal lah dengan ekonomi yang semakin baik. Ya, ini sekali lagi, jadi di dalam negeri Iran sendiri pun juga sebenarnya ada perbedaan metode, walaupun tujuannya sama, mana menghadapi Amerika yang diposisikan sebagai Sehingga ancaman. Begitu, Prof. Mas Yasir. Angel membaca sebenarnya peluang untuk kedua negara ini negosiasi, membicarakan poin-poin perundingan damai ini masih terbuka ya? Sangat terbuka, dua-duanya sama, artinya terbuka untuk perang, terbuka juga untuk negosiasi, atau terbuka dua-duanya digunakan, sembari perang, sembari negosiasi, karena sebenarnya baik perang maupun negosiasi kalau dalam pelajaran hubungan internasional itu adalah cara-cara yang memang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional. Begitu, Mas Yasir. Kalau kita lihat kedua perang maupun negosiasi ini akan terus dilakukan oleh kedua negara. Nah, kepentingan apa yang akhirnya mempertemukan Amerika Serikat dan juga Iran nih di titik negosiasi? Yang mempertemukan satu, Selat Hormuz. Peran penting dari Selat Hormuz yang membuat harus banyak pihak itu menahan diri, baik Iran, ya terutama Iran dalam hal ini, dan Amerika juga negara-negara lain yang memang mempunyai kepentingan terhadap stabilitas dan keamanan Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan atau jalur pelayaran, khususnya energi, begitu ya. Itu satu. Kemudian titik lain yang juga mempertemukan itu adalah kepenggunaan uranium untuk kebutuhan listrik di dalam negeri Iran. Ketika Iran memang membutuhkan uranium dan dia punya kemampuan untuk mengembangkan uraniumnya, menurut Iran sebenarnya untuk kebutuhan energi di dalam negeri, tapi kan oleh negara lain dipersepsikan sebagai ancaman. Nah, artinya di sini ada common concern, ada kekhawatiran atau ada kepentingan yang isunya sama, tapi kepentingannya berbeda. Ketika Iran membutuhkan ini untuk listrik, negara lain melihat ini sebagai ancaman. Nah, di sini dibutuhkan negosiasi, bukan berperang, karena ketika perang malah akan membuat konflik menjadi semakin besar, eskalasi makin meningkat. Tapi mari duduk bersama. Ya, mari perhatikan apa yang menjadi kebutuhan Iran dan apa yang menjadi kekhawatiran negara-negara di sekitar Iran, terutama Israel. Bereskan itu sama-sama dalam negosiasi. Nah, itu sebenarnya yang bisa menjadi titik temu, Mas Yasir. Ditambah lagi krisis ekonomi ya, dengan Selat Hormuz yang ditutup, ekonomi banyak negara makin sulit, tentu ini harus dipikirkan, segera diselesaikan. Karena salah satu titik temu dari kepentingan kedua negara ini adalah di Selat Hormuz. Tapi pertanyaannya adalah poin-poin kesepakatan untuk di Selat Hormuz ini yang akhirnya masih digodok oleh kedua negara. Karena nampaknya alot sekali ya. Kalau saking alotnya, bagaimana peran dari negara-negara lain sehingga dapat mempertemukan kedua negara ini agar titik temu soal Selat Hormuz ini disepakati, Prof? Ya, mungkin perlu dibentuk semacam dewan negara teluk, begitu ya, dewan negara-negara yang punya kepentingan yang sama terhadap Selat Hormuz, bahwa negara-negara teluk dan negara-negara lain di sekitar teluk dan di seluruh dunia gitu ya, global, itu membutuhkan Selat Hormuz. Sehingga dipastikan harus ada kedamaian, keamanan, stabilitas. Nah, dibentuklah konsorsium atau dibentuklah dewan yang isinya negara-negara teluk yang punya kepentingan yang sama untuk memastikan ini aman. Nah, di sini memang kemudian menjadi beda kepentingannya karena Iran maunya di wilayah yang bagiannya Iran itu memang Iran yang mengelola. Sebenarnya bisa saja, tapi tadi ada kesepakatan-kesepakatan sampai wilayah mana Iran punya, kan kalau kayak di hukum laut itu ada hukum laut teritorial, ada laut ZEE, dan ada laut lepas gitu ya. Nah, Iran memang boleh mengatur ketika itu laut teritorialnya Iran, tapi dan laut ZEE itu juga boleh dikelola. Tapi di luar itu, nah, buatlah kesepakatan bersama sehingga tadi semua pihak bisa mendapatkan benefit dari penggunaan Selat Hormuz ini. Nah, di sini yang perlu ada dibangun penyamaan persepsi yang sama bahwa kita semua butuh Selat Hormuz. Bahwa Iran punya wilayah atau laut teritorial, yes, itu harus dihargai, haknya Iran, hak berdaulatnya Iran.
harus dihormati, tapi Iran juga perlu menyadari bahwa negara-negara lain juga membutuhkan Selat Hormuz itu, sehingga perlu ada tawar-menawar yang menguntungkan, yang mendapatkan semua pihak tuh mendapatkan manfaat. Begitulah. Oke, ini yang diharapkan bisa terjadi ya, negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, dan juga didukung ataupun diperantari oleh negara-negara yang punya kepentingan di Selat Hormuz ini. Terima kasih Prof. Angel Damayanti atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat.